Bab 919. Mengapa kamar pribadi di klub malam begitu mahal? Meski konsep ayah jauh dari hatinya, Aurelia tetap kaget saat tiba-tiba mendengar kabar ayahnya meninggal. Dia membalikkan punggungnya ke Kenzi dan berdiri tak bergerak di koridor di depan. Keduanya terdiam beberapa saat. Aurelia akhirnya bertanya dengan tenang, "Kapan itu terjadi?" Kenzi menyebutkan almarhum Jaiden Blue. Dia juga berada di suasana hatinya sedang buruk. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Bulan lalu di Pulau Paradise, ayahmu." Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa menceritakan bahwa Jaiden Blue ditembak dan mati. Dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Aurel, aku akan memberitahumu tentang ayahmu secara perlahan di masa depan. Ikutlah denganku sekarang dan pergi dari sini. Jika ayahmu tidak akan pernah rela melihatmu seperti ini. Dia tidak punya keinginan lain sebelum pergi. Dia hanya peduli padamu di dalam hatinya." Setelah mendengar ini, Aurelia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih telah datang untuk memberitahuku berita tentang dia. Tidak masalah jika dia pergi. Ini akan berakhir untuk selamanya. Aku harus pergi bekerja." Setelah mengatakan itu, Aurelia tidak berhenti lagi dan berjalan ke room di depan koridor. Kenzi mengerutkan kening dan melihatnya, benar-benar tidak mengerti. Aurelia seorang mahasiswi terbaik dari universitas bergengsi juga sangat cantik dan berbakat di jurusan seni. Gadis seperti itu jauh lebih menonjol daripada gadis pada umumnya, memiliki jauh lebih banyak prospek, tapi mengapa dia kehilangan martabatnya dan datang ke sini untuk menjadi gadis klub malam? Pada saat ini, suasana hati Kenzi berangsur-angsur mulai tenang, dan pemikirannya menjadi lebih tajam. Dia secara naluriah merasa bahwa Aurelia pasti mengalami kesulitan atau menemui masalah. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk diam-diam mengamati semua tindakan Aurelia mulai sekarang. Mungkin hal itu bisa membantunya mengetahui alasan di balik ini. Dia berjalan kembali ke lobi klub malam, kebetulan melihat manajer lobi mengenakan setelan jas dan melambai padanya. Manajer lobi telah memperhatikan Kenzi datang ke lobi. Ketika dia melihatnya melambai padanya, dia langsung menjadi bersemangat. Dia segera mendatanginya, mengangguk dan berkata, "Tuan Harimurti, apa pesanan Anda?" Kenzi tidak suka penampilannya yang seperti budak, terutama ketika dia menyebut dirinya Tuan Harimurti. "Aku akan mengatakannya lagi. Kamu salah orang. Aku bukan Ricky Harimurti. Jadi, jangan panggil aku Tuan Harimurti." Manajer lobi jelas tertegun sejenak, dan kemudian mengangguk berulang kali seperti ayam mematuk nasi. Ya, aku mengerti. Aku berjanji tidak akan pernah memanggil Anda Tuan Harimurti lagi. Namun, aku ingin bertanya, bagaimana aku harus memanggil Anda?" Manajer lobi memandangnya lagi dan berkata dengan hati-hati, "Nama keluargaku Harimurti. Tolong panggil aku Tuan Harimurti," kata Kenzi. Ya, Tuan Harimurti, Manajer lobi itu mengangguk lagi dan lagi, tetapi tiba-tiba mengutuk dalam hatinya, "Apa maksudnya? Aku tahu nama keluarga Anda adalah Harimurti dan juga tahu bahwa Anda adalah Ricky Harimurti, tetapi Anda tidak mengizinkanku memanggil Anda Tuan Harimurti, hanya bisa memanggil Anda Tuan Harimurti. Apa bedanya? Kenapa Anda mempermainkanku seperti ini?" Namun, manajer lobi juga tahu betul bahwa identitas dan latar belakangnya terlalu besar. Jika dia ingin bermain konspirasi, dia hanya bisa ikut bermain dengannya sesuai dengan keinginannya. Jika tidak mengikutinya, kejadian di klub beberapa bulan lalu pasti akan terulang kembali. Sikapnya menjadi lebih hormat, dan dia tersenyum. "Tuan Harimurti, Anda memintaku untuk datang, apakah ada sesuatu yang Anda perlukan untuk aku layani?" Kenzi melihat ke room bisnis tempat Aurelia baru saja masuk, dan berkata, "Aku ingin sebuah room, dan aku ingin 1807. Alasan mengapa dia menginginkan room 1807 adalah karena 1807 berada di sebelah room 1808, yang baru saja dimasuki Aurelia. Kedua room itu sangat dekat satu sama lain, jadi akan lebih mudah baginya menggunakan kekuatan telinganya untuk memantau semua tindakan Aurelia di dalam room ini. Tetapi manajer lobi sedikit panik, karena sudah ada tamu di room 1807. Dia ingin mengarahkan Kenzi ke room lain, tetapi dia tidak berani berbicara. "Ada apa? Apakah kamu khawatir aku tidak punya cukup uang untuk membayar roommu?" Kenzi berkata dengan sikap suam-suam kuku dengan ekspresi buruk di wajahnya. "Tidak, sama sekali tidak." Manajer lobi dengan cepat menjabat tangannya dan berkata dengan mata terbelalak, "Anda sudah di sini. Kami pasti menyambut Anda dengan hangat. Bagaimana kami bisa memandang rendah dan khawatir Anda tidak mampu membayar? Tolong, pergi ke tempat istirahat untuk minum kopi dulu, dan aku akan segera mengatur pelayan untuk menyiapkan 1807, dan kemudian mengundang Anda masuk." Kenzi tidak banyak bicara,
mengangguk, dan manajer lobi segera memanggil seorang wanita yang cantik untuk membawa Kenzi pergi ke tempat istirahat untuk minum kopi. Melihat Kenzi telah pergi, manajer lobi diam-diam menghela nafas lega. Kemudian dia segera pergi ke kantor dan berkata kepada seorang manajer humas. "Cepat, temukan cara untuk membuat tamu dari kamar 1807 keluar, seseorang menginginkan kamar itu." Manajer wanita itu memandangnya dengan heran dan berkata, "Apakah kamu gila? 1807 di-booking oleh grup VIP lokal yang kuat. Mereka baru saja memasuki room dan pantat mereka belum panas. Jika kita mengusir mereka, mereka pasti marah. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya?" Manajer lobi sangat cemas sehingga ujung hidungnya mulai berkeringat. "Aku tidak bisa mengabaikan. Pria iblis bernama Ricky Harimurti yang mengamuk 2 bulan lalu, ada di sini lagi, dan kali ini dia misterius dan tidak menonjolkan diri. Aku tidak tahu konspirasi apa yang dia mainkan. Pokoknya, dia ingin kamar 1807. Kita lebih baik menyinggung perasaan tuan lokal dan yang lainnya daripada menyinggung pria bernama Harimurti itu." Manajer wanita itu menjadi pucat setelah mendengar ini. Dia berdiri dan berkata, "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah bos tahu hal ini? Mengapa bos tidak maju untuk berbicara?" Manajer lobi berkata dengan cemas, "Bos sudah bersembunyi. Setelah aku memberitahu dia, orang itu ada di sini, bagaimana dia bisa berani muncul? Dia sudah bersembunyi di tempat lain. Pokoknya, kamu harus menemukan cara untuk membebaskan 1807 secepat mungkin. Bos sudah menjelaskannya sebelum dia pergi. Semua hal di sini diputuskan oleh kita berdua sekarang. Jika ada yang tidak beres, kita akan menyelesaikannya bersama-sama." Manajer wanita itu sedikit panik. Sekarang dia mengerti bahwa ini adalah masalah besar. Mereka hanya dapat mengikuti permintaan Tuan Harimurti dan dengan cepat membebaskan room 1807. Dia segera mengambil risiko, mengambil 2 botol anggur merah berkualitas tinggi, menelepon 2 gadis yang paling ramah, dan bergegas ke room 1807. Manajer humas Dreams Night Club sangat pandai dalam hubungan masyarakat. Sebelum Kenzi menghabiskan secangkir kopinya sambil duduk di tempat istirahat, manajer lobi datang dengan senyuman di wajahnya dan mengundangnya ke kamar 1807. Ketika Kenzi datang ke kamar 1807, ia melihat bahwa room ini begitu besar sehingga tidak dapat lagi digambarkan sebagai sebuah room, bahkan dapat disebut sebagai istana kerajaan. Dia duduk di sofa kulit yang besar dan lembut, mengambil segelas air, dan bertanya dengan santai, "Berapa harga room ini untuk 1 malam?" Manajer lobi berdiri di sampingnya, membungkuk sedikit dan berkata, "Harga room VIP adalah $28.888, tidak termasuk minuman." Setelah mendengar ini, Kenzi hampir menyemprotkan seteguk air ke wajahnya, mengerutkan kening padanya, dan bertanya setelah beberapa saat, "Kamu baru saja berkata, 28.888. Pada saat ini, Kenzi merasa seperti orang bodoh. Dia tidak menyangka bahwa sebuah room akan semahal itu. Belum lagi biaya lainnya, sewa room ini saja akan berharga 28.000. Kalian pasti tahu kalau uang yang didapatnya dari menjual liontin giok, kini hanya tersisa lebih dari 300.000. Sekarang hanya sebuah room, jadi dia harus membayar sekitar 30.000, ini pemborosan." Manajer lobi hampir menangis ketika dia melihat ekspresi tidak senangnya, dan dengan cepat mengucapkan kata-kata yang baik. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu Anda tidak suka room ini, tapi saat itu, Anda menyebut kamar 1807, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa tidak duduk sebentar, dan aku akan naik ke atas untuk menyiapkan room tertinggi seharga 88.000. Kondisi di sana sedikit lebih baik. Apakah menurut Anda ini bagus? Kenzi menatapnya dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata. Bab 920. Kehidupan klub malam Aurelia. Bagaimana? Begitu manajer lobi keluar dari room 1807, dia bertemu dengan manajer hubungan masyarakat, diikuti oleh beberapa gadis klub malam yang seksi dan cantik, dan bergegas ke sini. Gadis-gadis klub malam itu adalah gadis-gadis yang bisa bicara manis di tempat ini dan paling baik dalam menyenangkan pelanggan. Mereka dipilih secara khusus oleh manajer humas dari room lain untuk menemani Kenzi. Setelah manajer wanita itu bertanya dengan prihatin, manajer lobi meringis dan berkata, "Aku khawatir situasi malam ini akan sangat buruk." Setelah Tuan Harimurti memasuki room, dia tidak memesan minuman atau makanan, bahkan mengusir para pelayan di dalam room. Dia hanya duduk diam di sofa sambil minum air, dan mematikan layar besar TV. Aku semakin merasa dia pasti punya maksud yang dalam-dalam melakukan ini, mungkin ada konspirasi. Petik 2.
Alasan mengapa Kenzi tidak memesan minuman atau makanan, tetapi hanya duduk di sofa dan minum air, adalah karena dia merasa makanan di sini terlalu mahal dan tidak perlu membuang uang lagi di sini. Setelah mendengar ini, manajer humas itu memucat dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Tuan Kenzi jelas-jelas berusaha mencari kesalahan kita dengan melakukan ini. Manajer lobi menggelengkan kepalanya sambil meringis. Aku juga pusing sama seperti kamu. Tapi jika dia mau melakukan ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Manajer wanita itu tidak tahu harus berkata apa, dan perasaan krisis yang kuat memenuhi hatinya. Manajer wanita itu berbalik dan berkata dengan serius kepada beberapa gadis klub malam. Hari ini kalian harus menyelesaikan tugas sulit ini. Saat kalian masuk, tetaplah bersamanya dengan baik. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli bagaimana dia mengkritikmu, kamu tidak boleh melawan. Kalian harus membuatnya bahagia. Jika kalian menyelesaikan tugas ini, aku akan memberi kenaikan gaji. Jika ada yang membuat kesalahan, bersihkan toilet. Ya, beberapa gadis cantik semuanya gugup, semacam rasa depresi yang kuat menyelimuti hati mereka. Jangan pergi ke sana. Manajer lobi menyela dengan cemas. Dia mengatakan bahwa dia tidak butuh siapapun untuk menemaninya, dan tidak ada yang boleh masuk mengganggunya. Dia hanya ingin duduk diam-diam dan minum air putih. Setelah mendengar ini, beberapa gadis klub malam merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, mereka semua menghela nafas lega. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, giliran manajer humas wanita yang menjadi gugup dan bertanya, dia tidak bernyanyi atau minum wine dan dia tidak ingin ditemani oleh wanita muda. Apakah kita hanya akan menonton seperti ini? Manajer lobi melambaikan tangannya dengan getir dan berkata dengan susah payah, mari kita lihat saja seperti ini untuk saat ini. Pokoknya, kita hanya bisa bermain dengannya sesuka dia, selangkah demi selangkah. Oh ya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin mengingatkan satu hal. Jangan mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Harimurti. Ketika melihatnya, jangan memanggilnya Tuan Harimurti. Jika kamu ingin memanggilnya, anggap saja kamu tidak tahu siapa dia, jangan pernah mengekspos dia. Di kamar pribadi, Kenzi sedang memegang selimut dan melihat sekeliling di kamar pribadi yang besar. Ada ruang layar besar dengan karaoke dan lantai dansa. Ada juga kamar kecil dengan tempat tidur besar yang mewah dan hangat, dan lebih jauh di dalam, ada kamar mandi besar dengan fasilitas pijat dan mandi lengkap. Ini benar-benar mewah. Kenzi diam-diam menggelengkan kepalanya, mengambil air, dan berjalan ke kamar kecil, meletakkan gelas air di tangannya di meja samping tempat tidur, lalu duduk bersila dan mulai memejamkan mata untuk memantau gerakan Aurelia. Kesadaran spiritual diam-diam melewati dinding kedap suara dan meluas hingga kamar 1808 di sebelahnya. Di ruang karaoke yang sama megahnya, ada 3 pria dan 3 wanita. Seorang pria botak dengan wajah berotot dan rantai emas besar tergantung di lehernya sedang duduk di tengah sofa, tersenyum bangga dan bertepuk tangan pada pria dan wanita yang bernyanyi di depannya. Pengawal duduk di sebelah kirinya, minum dengan gadis lain, dan yang di sebelah kanannya adalah Aurelia, yang tampak tanpa ekspresi, hanya memegang gelas anggur, melipat kaki panjangnya, menatap layar besar di depannya, tidak berkedip. Dia tampak terganggu. Nona Aurel sepertinya agak tidak mood malam ini. Apakah ada masalah yang ada dalam pikiranmu? Pria botak dengan wajah seram itu mulai memikirkan Aurelia. Dia memandangi Aurelia dengan tatapan yang tidak senonoh. Ketika dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan ingin menyentuh kaki Aurelia. Maaf, Bos Jaka, aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku mau ke kamar mandi. Aurelia dengan lembut menggunakan tangannya untuk memblokir tangan kotor yang menyentuhnya, lalu berdiri sambil tersenyum, berjalan ke ruang dalam dengan cepat. Pria botak bernama Bos Jaka itu tampak muram, dia mendengus dan menyalakan cerutu untuk dirinya sendiri. Pria dan wanita yang bernyanyi datang mendekat pada saat ini. Pria itu jelas adalah pengawal Bos Jaka dan berkata dengan nada menyanjung, Bos Jaka, bagaimana diskusinya? Dia menghabiskan 200.000 pada malam ini. Dia seharusnya mau keluar dan mencari kamar bersamamu, kan? Wajah Bos Jaka menjadi semakin jelek. Dia tidak berbicara dan menyesap anggur. Seorang gadis berkata di samping Jaka bicara. Apa yang kalian bicarakan? Saat kalian berdua bernyanyi, Bos Jaka tersenyum pada dia dan memamerkan 200.000 tapi Aurelia sepertinya tidak bergeming. Dia tidak bilang setuju atau tidak setuju. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya melihat ke arah kalian berdua bernyanyi dengan pandangan kosong. Bos Jaka diabaikan olehnya dan menganggapnya bukan apa-apa. Gadis yang baru saja selesai menyanyi tiba-tiba menjadi tidak senang dan berkata, Aurelia semakin sombong.
Seorang mahasiswa seni dari universitas bergengsi, apa itu hebat sekali. Dia tidak bersedia dibayar 200.000 untuk satu malam. Apakah dia pikir dia bertatahkan emas? Seorang pengawal merendahkan suaranya dan berkata, Bos Jaka, jangan terlalu memberi wajah padanya. Kamu datang ke sini untuk memujinya setiap hari dan membelanjakan uang untuknya setiap hari. Akhirnya, dia merasa begitu hebat. Bagaimana bisa wanita yang datang ke klub malam begitu sombong? Menurut pendapatku, jika kita memaksanya, semua akan beres. Dua pria dan dua wanita lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Setelah mendengar ini, Bos Jaka tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, semakin dia berperilaku seperti ini, semakin aku menyukainya. Aku akan bicara padanya lagi, aku tidak percaya dia bisa menolak 1,5 juta. Kedua gadis klub malam mendecakkan lidah. 1,5 juta, harga ini sangat tinggi. Untuk pertama kali bagi keduanya, yang satu menerima 100.000, dan yang lainnya hanya seharga 50.000. Mereka bahkan tahu bahwa ada gadis lain di klub ini yang hanya menerima harga 10.000. Mereka belum pernah melihat siapapun seperti Aurel, ditawari harga tinggi 1,5 juta untuk pertama kalinya. Mereka semua tanpa sadar melihat ke arah kamar mandi, merasa masam dan cemburu di hati mereka. Mereka merasa tidak tahan lagi dengan Aurelia.